Shalom saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat saja. Firman Tuhan bunyinya demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri sendiri dan tidak sombong. Saudara-saudara, pada bagian ini kita hanya akan membahas kasih itu sabar, dan selanjutnya kita akan bahas di minggu-minggu berikutnya. Mari kita mulai dengan kasih itu sabar. Menariknya, kata Yunani yang dipakai yaitu makrotumein, yang dipakai dalam perjanjian baru selalu menggambarkan kesabaran terhadap orang dan bukan kesabaran terhadap keadaan. Saudara-saudara, kata ini merupakan kata yang dipakai seseorang yang diperlakukan secara tidak adil, secara semena-mena. Namun menariknya, orang yang diperlakukan secara tidak adil, orang yang diperlakukan secara semena-mena, itu adalah orang yang mampu memberikan balasan setimpal atau bahkan lebih, namun dia tidak mau melakukannya. Inilah makna dari kata sabar makrotumein yang dimaksud di sini. Nah, saudara-saudara, kata ini menggambarkan seseorang yang tidak cepat marah, dan di saat yang bersamaan kata ini selalu diidentikan dengan karakteristik Allah yang sabar itu. Nah, bukankah Allah di sini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa kita seberapa jahat pun diperlakukan orang, seberapa tidak adil pun kita diperlakukan sesama, kita dituntut harus melatih diri, belajar sabar. Kenapa? Kita harus ingat, bukankah Allah sampai sekarang dan sampai selama-lamanya Allah itu sabar dengan perilaku kita? Tapi ingat, jangan mempermainkan Allah dengan kita ketahui bahwa Allah itu sabar, tapi itu yang menjadi alasan kita untuk semena-mena dengan Allah. Awas, kita harus sangat berhati-hati. Nah, saudara-saudara, kita perlu tahu juga, kesabaran seperti itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Kesabaran seperti itu bukan merupakan sikap menyerah, melainkan lebih merupakan satu-satunya jalan menuju kemenangan. Saudara-saudara, kalau kita mengingat satu tokoh yang bernama Lincoln, yaitu Presiden Amerika, dia itu dipermainkan, dihina, difitnah oleh lawan politiknya yang bernama Stanton. Nah, saudara-saudara, orang ini selalu memandang Lincoln ini sebagai gorila. Dia itu memandang Lincoln ini sebagai seorang idiot, sebagai orang yang jelek banget. Bahkan dia sempat berkata kepada salah satu tokoh yang suka dengan dunia binatang, itu bilang begini, ngapain kamu jauh-jauh ke Amerika kalau sedangkan di Amerika sendiri ada gorila yang bernama Lincoln. Wah, ini sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Tapi kita lihat sikap kasih sebagai respon dari Lincoln ini. Apa yang dia lakukan pada waktu dia diangkat menjadi presiden? Dia memilih lawan politik yang membenci dia, Stanton ini, menjadi seorang menteri. Wow, ini sungguh sangat luar biasa. Sampai satu peristiwa, Lincoln yang terus berbuat baik kepada orang ini ditembak. Ditembak juga oleh lawan politik yang lain di dalam suatu teater. Dia meninggal. Di dalam satu ruangan di mana Lincoln terbaring, Stanton berdiri di dekat peti sambil meneteskan air matanya. Dia berkata seperti ini, di sana terbaring seorang pemimpin besar di antara umat manusia. Ya, di sana terbaring seorang pemimpin yang terbesar yang pernah dijumpai. Dia akhirnya sadar bahwa kasih dari Lincoln lah yang mampu mempraktekkan satu sikap yang luas, yang tidak membalas, bahkan mengangkat musuh mendapatkan posisi yang lebih baik. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini dari cerita Abraham Lincoln ini dan Stanton ini, itu menjelaskan tentang pada akhirnya kesabaran kasih itu menaklukkan sifat kebencian. Nah, saudara-saudara, bukankah ini juga yang Yesus inginkan bagi kita sebagai anak-anaknya yang ditebusnya? Kita harus melihat Kristus juga
di dalam kasihnya itu dia menerapkan praktik kesabaran yang sangat luar biasa. Mengasihi kita orang-orang yang sampah. Namun di saat yang bersamaan, Kristus bukan cuma pengen kita menjadi penonton dan penikmat kasih kesabaran Kristus. Kita harus juga menjadi pelaku firman itu. Menerapkan kasih di dalam praktik kesabaran kepada orang-orang yang sangat menjengkelkan. Mari kita merenungkan bagian ini. Dan kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur belas kasihan-Mu mengajarkan kami bahwa kami bukan cuma menjadi orang-orang yang hanya tahu firman Tuhan mengajarkan tentang kesabaran, tapi kami juga harus menghidupinya sebagai wujud nyata. Kami adalah anak-anak Tuhan yang adalah kasih, yang adalah sabar itu sendiri. Ajarkan kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Amin.